Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Octavia dengan NIM 23060190017 dari Patris IPA kelas 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang materi proses replikasi DNA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan replikasi? Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Nah, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan, banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi secara konservatif, yang kedua yaitu replikasi secara semi-konservatif, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu replikasi secara disperensif. Nah, ini gambaran dari 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama itu ada gambar replikasi secara konservatif, yang tengah itu atau yang kedua yaitu replikasi secara semi-konservatif, yang terakhir yaitu replikasi secara disperensif. Nah, replikasi secara konservatif yaitu molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang selanjutnya yaitu replikasi secara semi-konservatif. Setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil hiposintesis baru. Nah, yang ketiga yaitu replikasi secara dispersif. Kedua pita double helix induk akan terputus membentuk segmen-segmen pita DNA yang baru, kemudian segmen pita akan disambungkan dengan segmen pita DNA baru sehingga menghasilkan 2 rantai DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum meiosis atau meiosis. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut dengan reaksi polimerase atau PCR. Nah, itu gambar dari semi-conservative replication original DNA helix dan DNA helix after one round of replication. Pembentukan untaian awal. Setting pada replikasi DNA, untaian awal atau leading start ialah untaian DNA yang disintesis dengan arah 5 aksen ke 3 aksen secara berkeseimbangan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3 aksen MOH bebas dari sebuah primer RNA, dan sintesis DNA berlangsung secara berkeseimbangan searah dengan arah pergerakan garpu reaksi. Replikasi secara disperensif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi sederhana. DNA akan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Nah, ini gambar dari replication frog. Silakan ditamat. Nah, yang selanjutnya komponen penting dalam replikasi DNA. Yang pertama yaitu DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Yang kedua, enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerisasi
nukleotida menjadi untaian DNA. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu enzim primase, yaitu enzim yang mengatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang terakhir yaitu tahapan-tahapan replikasi. Yang pertama, denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Yang kedua, inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. Dan yang keempat yaitu ligasi fragmen-fragmen DNA. Yang terakhir atau yang kelima yaitu termisasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.